Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Saudara, pesawat ATR 42500 yang mengalami kecelakaan di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan merupakan pesawat milik maskapai Indonesia Air Transport. Pesawat ini sedang menjalankan misi resmi, yaitu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui udara atau air surveillance. Pesawat ATR 42500 yang alami kecelakaan di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan merupakan pesawat milik maskapai Indonesia Air Transport (IAT) dengan nomor registrasi PKTHT. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan, pesawat yang dioperasikan oleh PT Indonesia Air Transport diketahui sedang menjalankan misi resmi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui udara atau air surveillance di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Menteri KP pun membenarkan ada 3 pegawainya yang jadi penumpang pesawat ini. Air surveillance. Nah, air surveillance itu kita kerjasama dengan IAT. Jadi selalu kita gunakan untuk beroperasi di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, khususnya untuk pengawasan di daerah-daerah perbatasan. Jadi laut kita berbatasan dengan laut tetangga, sehingga kita selalu akan melakukan itu, tapi tidak terbatas. Hampir di seluruh WP kita melakukan pengawasan. Tak hanya 3 pegawai KKP yang jadi penumpang, pesawat ATR 42500 ini juga mengangkut 7 kru. Direktur Utama Indonesia Air Transport Tri Adiwibowo bilang, 7 kru tersebut adalah pilot Kapten Andi Dahananto, co-pilot Yuda Mahardika, awak kabin Florencia Lolita, dan Esther Aprilita, serta kru teknis Haryadi, Franky Detanamal, dan Junaidi. Klarifikasi bahwa kru yang on board ada 7, ada Kapten Andi Dahananto, Pak Muhammad Farhan Gunawan, Bapak Risto Adi, kemudian Bapak Dimurdiono, dan kabin kami ada Florencia Lolita dan Mbak Esther Aprilia. Jadi ada beredar ada 8, jadi kami revisi, kami sampaikan hanya 7 orang saja. Demikian. Pesawat ATR 42500 adalah buatan tahun 2000. Pengamat penerbangan Alvin Lee bilang, usia pesawat bukan tolak ukur soal kelayakan terbangnya. Semua tergantung bagaimana perawatan berkala yang dilakukan. Oleh IAT ini kan juga pesawat komersial, hanya tidak melakukan penerbangan berjadwal. Dia disewa jangka panjang oleh KKP dengan status charter. Itu ada persyaratannya, yaitu perawatan sesuai dengan manual. Kemudian setahun sekali juga melalui inspeksi untuk penerbitan sertifikat kelaikan terbang dari Kementerian Perhubungan. Dari pihak asuransi pun pasti juga melakukan pengawasan terhadap kelayak terbangan pesawat tersebut. Pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport termasuk pesawat komersial, namun tidak melakukan penerbangan terjadwal karena disewa khusus oleh KKP. Alvin Lee menambahkan, dalam penggunaan pesawat ini harus dilakukan perawatan manual secara berkala dan inspeksi penerbitan sertifikat kelaikan terbang yang dilakukan setiap tahun. Tim Liputan Kompas TV. Puing pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport ditemukan berserakan di sekitar puncak Gunung Bulu Saraung di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kondisi medan yang terjal dan berkabut menjadi kendala pencarian korban. Medan yang terjal berkabut dengan kemiringan 90 derajat di ketinggian 1.353 meter dari permukaan laut jadi kendala. Tim SAR gabungan telah menyiapkan skenario evakuasi korban. Tetap fokus untuk mengevakuasi korban dulu. Jadi kita mencari korban manusianya, baru nanti kita pikirkan untuk evakuasi dari pesawat itu sendiri. Untuk evakuasinya, ini sekarang kita buat dua alternatif ya, dua alternatif Bapak Ibu. Yang pertama, apabila ini korban ini berada pada ketinggian Bulu Saraung, otomatis jalan satu-satunya harus dievakuasi ke Posko Tompo Bulu. Tapi apabila mendekati ke jalan poros ini, maka evakuasinya bisa dilaksanakan di Kecamatan Baloji. Kita arahkan ke arah bawah.
Pihak Bandara Sultan Hasanuddin Makassar terus berkoordinasi dengan pihak Angkasa Pura untuk menyiapkan berbagai hal yang dibutuhkan, khususnya untuk keluarga korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Selain koordinasi, juga dilakukan dengan KNKT terkait dengan proses investigasi penyebab kecelakaan tersebut. Kami sudah lakukan saat ini untuk kegiatan di Bandar Udara dengan berkoordinasi dengan Angkasa Pura seperti menyiapkan ini tempat untuk media center, kemudian juga penanganan yang ada keluarga-keluarga korban, dan juga memfasilitasi dan berkoordinasi juga kepada Basarnas dan juga nanti KNKT ketika proses nanti sudah masuk kepada investigasi. Untuk mengetahui perkembangan pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, kita sapa jurnalis Kompas TV Gufron Lamataha dan juru kamera Rama Pratama di Posko Induk Tim SAR Gabungan Desa Tompo Bulu. Gufron, satu jenazah sudah ditemukan, rencananya juga akan dibawa ke posko begitu cuaca membaik. Seperti apa skenarionya? Dan langkah selanjutnya identifikasi akan seperti apa? Ya, betul sekali. Tadi memang konfirmasi soal jenazah telah ditemukan di kurang lebih berjarak 200 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Dengan tinggi Gunung Bulu Saraung ini puncaknya berada di sekitar 1.300-an di atas permukaan laut atau 1.300-an mdpl. Dengan nanti rencananya sebenarnya kalau melihat cuaca membaik, proses atau skenario evakuasi terbaiknya adalah dengan menggunakan helikopter ataupun juga melalui jalur udara. Tapi skenario terburuknya jika memang kalau udara ataupun juga cuaca tidak terlalu bagus, rencananya akan dilakukan evakuasi menggunakan jalur darat dan juga nanti akan melalui posko yang tempat saya berdiri saat ini yang berada di kaki gunung puncak Bulu Saraung, tepatnya di Desa Tombolo, Tompo Bulu begitu ya, yang berada di Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun memang hujan dan juga kabut begitu ya yang mengguyur daerah Bulu Saraung maupun juga di daerah Desa Tombolo ini memang sudah mulai terjadi sejak sore tadi, sehingga memang skenario terbaiknya adalah para tim yang sudah berada di puncak ini sudah diminta untuk turun mencari tempat yang lebih aman dan sudah berada di pos 9 puncak Gunung Bulu Saraung. Kalau memang hingga malam nanti cuaca tidak hendak membaik, nanti proses evakuasi akan dilanjutkan esok hari dengan skenario terbaik, yaitu tadi menggunakan jalur udara. Itu pun kalau memang cuaca di sekitar Bulu Saraung ini baik dan juga mendukung, karena memang sejak kemarin hujan dan juga kabut begitu ya yang berada di puncak Gunung Bulu Saraung ini juga cukup menyulitkan tim yang berada di puncak untuk bisa melakukan proses evakuasi maupun juga mencari serpian-serpian pesawat lainnya. Tadi serpian-serpian pesawat sebenarnya sudah mulai dievakuasi dan sudah dibawa ke posko yang berada di Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, tempat saya melaporkan saat ini. Namun untuk evakuasi jenazah sendiri tentu saja bergantung pada cuaca. Nanti pun kalau memang berhasil dievakuasi pada malam hari ini atau sore hari ini, maka selanjutnya adalah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk proses identifikasi dan juga pencocokan sampel-sampel DNA untuk bisa langsung menghubungi keluarga yang punya hubungan ataupun juga relasi kerabat dekat dengan korban. Kembali ke Anda. Jurnalis Kompas TV Gufron Lamataha dan Rama Pratama, terima kasih atas laporan Anda. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, KPK terus bergerak membongkar dugaan rekayasa sistemik dalam penetapan nilai pajak bumi dan bangunan. Kasus ini diduga kuat tidak hanya melibatkan petugas di KPP Madya Jakarta Utara, tetapi juga pejabat di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Catatan Kompas TV akan mengulasnya usai jeda.